Pasar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia. UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan wakaf UMI bergerak di bidang pendidikan dakwah. Dalam jalur pendidikan UMI membina pendidikan akademik strata diploma 3, S1, S2 yang bergabung dalam 12 fakultas pasca sarjana dan 1 akademi dan 40 program studi. Salah satunya program studi agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Pemasaran. Perkenalkan, nama saya Evi Wiyanti dengan nomor stambul 083 2020 0098. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan stambul 083 2020 0096. Perkenalkan, nama saya Nurmala Sari, nomor stambuk 083 2020 0101. Perkenalkan, nama saya Putri Punatasari dengan nomor stambuk 083 2020 0137. Kuesioner Praktik Lapang Manajemen Pemasaran Pertanian. Nomor responden 085 230 494 407. Tanggal wawancara 25 November 2021. Lokasi wawancara Todeng 3. Nama petani Sandi, umur 40 tahun, pendidikan terakhir S1. Pekerjaan utama wira swasta, pekerjaan sampingan petani. Tanggungan keluarga 3 orang. Jenis dan jumlah produksi usaha tani yang dihasilkan: cabai, volume produksi 12 kg, volume penjualan 10 kg, harga jual 20.000 per kilogram, nilai 200.000. Perlakuan terhadap produksi yang dihasilkan sebelum dipasarkan: cabai diberi pemupukan selama 1 kali 30 hari, diberi penyiraman 1 kali sehari. Biaya pemasaran, transportasi, jumlah satuan 1, harga 30.000. Pengemasan menggunakan karung. Kedua, identitas lembaga pemasaran yaitu pedagang pengecer. Nama pedagang Arul Gunawan, umur pedagang 24 tahun, pendidikan SMK sederajat, lama usaha 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan utama berdagang, pekerjaan sampingannya Gojek atau Grab, tanggungan keluarga 3 orang. Volume pembelian dan penjualan. Yang pertama, jenis dan jumlah pembelian dan penjualan. Periode pembelian perharinya memiliki volume pembelian dengan jumlah 10 kilo yang harganya 250.000. Pada volume penjualan perharinya 1 kilo dengan harga 30.000, sehingga nilai pembelian berjumlah 250.000 dan nilai pembelian berjumlah 300.000. Yang kedua, perlakuan terhadap produk sebelum dipasarkan. Tentunya sebelum dipasarkan harus memilih cabai yang baik. Yang ketiga, biaya pemasaran. Transportasi yang biasa digunakan berjumlah 1 dengan harga atau biaya berkisar 50.000 dan jumlah penyusutan dengan harga 30.000. Yang ketiga adalah saluran pemasaran hasil pertanian cabai. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat 2 saluran dari petani cabai tersebut. Yang pertama atau saluran pertama adalah petani cabai menjual produknya kepada pedagang pengumpul. Selanjutnya, pedagang pengumpul menjual produk tersebut kepada pedagang besar. Nah, selanjutnya dari pedagang besar tersebut, dia akan menjual produknya kepada pedagang pengecer, dan pedagang pengecer inilah yang akan menjualnya kepada konsumen akhir. Nah, saluran kedua adalah pembeli. Nah, pembeli ini melakukan pembelian di petani cabai, selanjutnya akan didistribusikan atau akan dijual ke konsumen akhir. Dari kedua saluran tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa margin masing-masing lembaga pemasaran, yaitu yang pertama adalah pada petani cabai, harga jual yaitu 20.000 per kilogram, dan pedagang pengecer yaitu harga jual adalah 30.000 per kilogram, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa margin dari lembaga pemasaran tersebut adalah terjadi selisih harga sebanyak 10.000. Dan yang kedua, dapat kita tarik keuntungan masing-masing dari lembaga pemasaran, yaitu dari petani cabai, kita
kita dapat mendapatkan keuntungan yaitu 20.000, sedangkan pedagang pengecer kita dapat mengambil keuntungan yaitu sebanyak 10.000 per kilogram. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat melihat bahwa ada tingkat efisiensi pemasaran pada saluran pemasaran yaitu sebanyak 85%. Yang keempat adalah keuntungan menjual produk kepada lembaga pemasaran yang ada. Yang pertama adalah pedagang lokal. Pedagang lokal, keuntungan dari lembaga pemasaran pedagang lokal yaitu kita tidak memerlukan banyak modal, biaya operasional rendah. Yang kedua adalah pedagang pengumpul. Keuntungan menjual produk pada pedagang pengumpul yaitu permintaan barang relatif tinggi. Yang ketiga, pedagang antar daerah. Keuntungan menjual produk kepada lembaga pemasaran pedagang antar daerah yaitu kualitas yang berbeda. Adanya kualitas yang berbeda tersebut sehingga minat konsumen akan produk relatif tinggi. Yang selanjutnya, lembaga pemasaran pedagang besar. Keuntungan menjual produk kepada lembaga pemasarannya itu pedagang besar adalah kita akan mendapatkan keuntungan yang relatif tinggi dan permintaan akan produk relatif tinggi juga. Dan yang terakhir adalah lembaga pemasaran pedagang pengecer. Keuntungan dari menjual produk kepada pedagang pengecer yaitu kita tidak memerlukan banyak modal dan proses negosiasi harga relatif mudah. Kelemahan dalam menjual cabai rawit pada lembaga pemasaran: yang pertama, pedagang lokal yaitu perlu usaha ekstra untuk berunding dan profit sedikit. Yang kedua, pedagang pengumpul yaitu proses penawaran yang agak sulit. Yang ketiga, pedagang antar daerah yang memerlukan strategi yang pas dalam proses distribusi. Yang keempat, pedagang besar yaitu pemerintah akan produk relatif tinggi, akan tetapi produk yang ditawarkan memiliki stok yang terbatas. Yang kelima, pedagang pengecer yaitu peminta akan harga yang lebih murah. Peran pemerintah dalam menyediakan pasar untuk produk pertanian cabai rawit di tempat ibu atau bapak yaitu peranan perintah dalam menyediakan pasar yaitu dalam bentuk investasi secara langsung maupun tidak langsung. Saran atau pendapat dari bapak atau ibu tentang saluran pemasaran yaitu untuk kedepannya disarankan agar saluran pemasaran tersebut dapat berjalan dengan efektif dan lebih efisien daripada hari sebelumnya.